Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Kusuma Dewi dengan NIM 220555172. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan dan juga memberikan penjelasan mengenai kursor. Oke. Sekarang saya sudah ada di MariaDB Monitor ya. Namun sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kursor itu. Kursor itu merupakan suatu struktur yang memungkinkan kita untuk memeriksa seluruh baris data secara berurutan dan lalu melakukan pemrosesan berdasarkan hasilnya. Gitu. Lalu dalam MySQL atau mungkin MariaDB yang sudah saya gunakan saat ini, kursor itu dapat digunakan dalam store prosedur. Dan juga kursor pada MariaDB sendiri itu memiliki 3 sifat, yaitu non-scrollable, read-only, dan juga associative. Yang pertama adalah non-scrollable. Nah, itu berarti baris data atau baris dalam tabel itu hanya dapat diambil berdasarkan urutan telah dispesifikasikan pada statement select. Jadi kita nggak akan bisa melewati baris yang tidak sesuai dengan spesifikasi select tersebut. Yang kedua adalah sifatnya read only. Jadi berarti data tersebut tidak dapat diupdate melalui kursor. Yang akan melakukan update dan semacam itu adalah prosedurnya. Jadi misalkan kursor ini kan akan digunakan di store prosedur kan. Store prosedur inilah yang akan melakukan update pada data, bukan kursornya gitu. Terus yang ketiga adalah sensitif. Sensitif itu berarti kursor akan menunjuk ke data yang sebenarnya. Jadi jika ada data yang berubah pada data yang digunakan oleh kursor, maka perubahan tersebut juga akan mengaruhi data kursor tersebut. Begitu. Yaitu tuh 3 sifat yang dimiliki oleh kursor dalam MariaDB. Sifat-sifat kursor ini sendiri bisa saja berubah tergantung ya. Namun kalau untuk MariaDB itu ada 3 ini. Oke. Urutan kursor itu adalah yang pertama declare. Nanti saya akan demonstrasikan lebih lanjut. Declare itu kayak kita mendeklarasikan kursor ini seperti apa, selectnya dari mana dan semacamnya. Setelahnya kita akan melakukan open, kita open kursornya. Dia open itu kayak dia memulai mengambil data dari sini gitu, dari bagian ini gitu deh. Kalau kita fence, lalu fence dia akan mengambil datanya gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu close untuk meng-close kursornya itu kayak jangkauan kursor dalam struktur prosedur cuma segini aja gitu, mungkin ya bisa dijelaskan seperti itu. Oke. Nah, lalu di dalam kursor sendiri biasanya bakal ada error yang akan dilempar jika mereka sudah mencapai ke baris akhir. Maksudnya kayak dia itu udah nggak punya baris lagi gitu tabelnya buat diambil oleh kursor ini. Nah, untuk menghandle itu kita bisa menggunakan declare handler. Nah, ada typo. Nah, itu untuk menghandle error yang akan dilempar pada kursor tersebut. Biasanya error itu akan dengan kode 1329 atau mungkin kita bisa menggunakan SQL state-nya 02000 atau juga kita bisa menggunakan not found error class gitu. Oke. Kursor sendiri hanya bisa menggunakan select statement ya, seperti yang dikatakan pada sifat yang tadi saya jelaskan. Dan lalu khusus pada MariaDB 10.3 sejak update-nya itu, kursor bisa memiliki parameter gitu. Nah, namun karena relatif lambat dalam penggunaannya, penggunaan kursor ini jarang sekali ditemukan dan biasanya akan menggunakan cara lain begitu. Jadi bisa dibilang penggunaan kursor ini kurang efektif gitu ya. Oke, kita lanjut ke demonstrasi kursornya. Kita pilih dulu database-nya ya. Kita show database dulu yang akan digunakan. Oke, buat kesempatan kali ini saya akan menggunakan database bookstore. Ini is bookstore, oke. Kayak gitu ya. Nah, kita udah menggunakan bookstore. Kita cek dulu tabelnya apa aja. Ada buku, ada detail penjualan, kategori buku, log stock, pegawai, pembeli, dan penjualan. Oke, biar nggak panjang, mungkin saya nggak show table semuanya ya. Di sini kita pakai sebuah kasus di mana kita ingin mendapatkan data di setiap pendapatan buku dari tabel buku yang ini, harga dan tabel detail pembeliannya. Di sini tabel penjualan ya maksudnya ya. Sorry. Kita ingin mendapatkan jumlah ID bukunya, nama bukunya, harga satuan pada saat terjadi pembelian, juga jumlah buku yang terjual, dan juga total pendapatannya gitu ya. Oke, mungkin karena tadi saya udah nyebutin yang kita mau ambil data itu tabel buku dan tabel detail pembelian. Kita mungkin select dulu ya. Select from buku. Dan juga select
from detail penjualan. Oke. Nah, jadi yang mau kita lakukan saat ini, kita ingin mengambil ID dan juga judul bukunya. Lalu kita meriksa udah ada berapa buku sih yang terjual, harga satuannya berapa, dan harga totalnya berapa. Lalu mungkin kita akan berikan penambahan-penambahan lain ya di sambil jalan gitu. Oke, yang pertama kita ingin membuat tabel untuk total pendapatan ya. Kayak tabel ini bisa dibilang tabel temporary. Jadi cuma kita akan membuat atau mungkin mereplace yang sudah ada gitu. Sebenarnya, oke saya contohin aja ya langsung. Kita bikin dulu soal prosedurnya, delimiternya kita ubah, terus kita create prosedur. Kita namakan CR, CR itu kayak create, tapi saya singkat. Dan tapi ini bukan database, tabel total pendapatan. Oke. Ini namanya, nama sudah kita nggak bakal ngambil gini apapun ya, parameter apapun gitu. Oke, langsung begin. Sekarang karena kita mau bikin tabelnya itu, kita langsung aja create or replace table. Nama tabelnya total pendapatan gitu. Oke, sini value-nya apa? Kayak kolomnya itu ya, kolomnya apa aja. Mungkin sampai sini saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya tabel yang kita butuhkan adalah tabel temporary. Jadi tabelnya itu yang bakal hilang setelah sessionnya berakhir begitu. Kalau kita bikin tabel seperti ini, create or replace table, tabelnya itu masih bakal ada setelah kita nutup. Gitu, kayak tabelnya bisa dibilang permanen sampai kita ngedrop tabelnya. Sebelumnya saya udah nyoba sendiri buat create tabel temporary, juga udah nyoba buat create permission, tapi SQL saya malah error setelahnya, jadi kurang tahu ya karena apa. Tuh, jadi buat sekarang saya bakal pakai create or replace aja. Jadi create or replace ini berarti kita membuat atau menggantikan tabel sudah ada. Jika tabel sudah ada, kita gantikan dengan tabel baru begitu. Kalau nggak ada, kita create biasa. Itu maksud query ini. Anggaplah kayak tabel temporary, tapi bukan temporary gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita bikin ID-nya integer auto increment. Nah, terus primary key. Jadi sebagai primary key-nya. Oke. Judul varchar ini 50. Oke. Harga satuan integer. Oh, maaf ada titik tadi. Oke, kita ulang aja ya. Oke, ada error. Gak apa-apa. Tadi salah ketik soalnya. Kita ulang lagi. Prosedur TL TB total pendapatan. Kita bikin create or replace sama kayak tadi, table total pendapatan. Kurang buka, kita mau ngasih kolom-kolomnya ID, integer, auto increment, primary key. Gitu ya. Yang buat ID-nya, terus kita judul bukunya, varchar 50. Oke. Terus harga satuan. Ini kita sifatnya integer. Oke. Total penjualan. Ini integer juga. Kita menghitung totalnya. Terus total pendapatan kotor. Karena kita nggak ada ngurangin sama harga gininya ya. Harga bisa bilang ada modal mungkin. Saya kurang tahu namanya apa. Oke, total pendapatan kotor integer. Kalau tutup semicolon. Nah, kayak gitu kan kita udah bikin tabelnya di sini, terus kita langsung end. Oh, maaf. Auto increment. Tunggu sebentar. Kayaknya ada typo. Oh iya, tabel ya. Maaf, mestinya table. Oke, saya langsung gini aja. Delimiter. Create prosedur seperti tadi. CR, TB, total pendapatan. Oke, bikin create or replace
table. Nih, total pendapatan. Kalau buka ID integer auto increment primary key. Oke, koma judul varchar 50. Terus kita set harga satuannya integer. Oke, total penjualan. Integer lagi. Oke, total pendapatan kotor integer. Oke, ini yang terakhir kita suruh tutup semicolon, terus kita n untuk n gininya. Oke, udah ya, kita ganti limiternya dulu. Oke, soal prosedur yang pertama udah selesai. Yang kedua, kita akan membuat prosedur untuk menghitung pendapatan dari satu buku saja, gitu. Oke, kita set ya. Dari limiternya kita ubah lagi. Terus kita create prosedur seperti tadi. Kali ini namanya itu adalah buku subtotal. Oke, maaf ada notifikasi. Oke, in ID buku. Ini buat parameter ID bukunya ya yang akan kita dapatkan gitu. Terus ada out. Jadi prosedurnya itu akan memberikan parameter out atau mungkin memberikan suatu value balik berupa sum jumlah. Ini integer juga. Terus out lagi sekali. Sum jumlah itu maksudnya jumlah banyak buku yang dibeli begitu ya bisa dibilang. Terus out lagi sum pendapatan. Ini pendapatannya. Jadi kita jumlahkan integer gitu ya. In ID buku in, out sum jumlah in, out sum pendapatan in. Oke, gitu ya create prosedur. Oke, ini udah aman. Kita langsung begin. Maaf. Oke. Nah, di sini kita mau set sum jumlahnya. Kita mau ngasih nilai ke sum jumlahnya ini yang akan di-outin, yang akan dikeluarkan gitu oleh prosedurnya ini. Sama dengan dalam kurung select sum itu kayak menambahkan gitu yang mentotalkan. Sum jumlah from detail penjualan where, di mana ID bukunya itu sama dengan ID buku in. Nah, gitu. Jadi ini yang maksudnya kita set nilai dari sum jumlahnya itu di mana select sum. Jadi kita select sum itu kayak kita ngambil semua jumlah dari titel penjualan di mana ID buku jumlah titel penjualan itu yang ini ya. Yang ini jumlah pembelian bukunya, kayak buku yang ketiga jumlahnya dia beli 2 buku gitu. Itu dari titel penjualan di mana ID buku itu ID buku yang di sini itu sama dengan ID buku in. In itu kayak input gitu ya yang dikasih dari parameter ini. Nanti argumennya bakal ngasih parameter, nanti nilai dari argumennya itu bakal dipakai untuk membandingkan ini gitu ya. Oke, semicolon. Kita cek dulu mungkin ada typo atau gimana. Jumlah from detail penjualan where ID buku sama dengan pastinya udah aman ya. Terus kita yang kedua, karena ini ada out lagi kan sum pendapatannya. Sum pendapatan sama dengan dalam kurung lagi sama caranya. Sum kali ini kita set harga subtotalnya ya. Sorry ada typo. Harga subtotal di sini ya. Harga subtotalnya. Jumlah dikali harga satuannya. Ini harga subtotal gitu. From detail penjualan where sama juga ID bukunya sama dengan ID buku in. Oke, maaf ada notif lagi. ID buku in. Oke, kurang tutup semicolon. Set sum pendapatan sama dengan select sum. Kita mendapatkan jumlah sumnya dari harga subtotal seluruhnya bergantung pada ID bukunya gitu. From detail penjualan di mana ID buku sama dengan ID buku in. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena kita udah cuma mau ngeset itu aja, kita bisa langsung n aja gininya.
prosedurnya. Oke, udah ya. Kita set lagi delimiternya. Jaga-jaga aja gitu. Oke. Terus yang ketiga, barulah sekarang kita menggunakan kursor dalam suatu prosedur. Kita akan membuat suatu prosedur dan kursor untuk mengassign tabel dari total pendapatan. Yang kan tabel ini kita akan assign dengan data yang ada di sini. Gitu. Saya izin minum dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai. Kita bikin dulu stop prosedurnya sama kayak sebelumnya. Ini create procedure. Kita get total pendapatan. Itu kurung buka kurung tutup. Ini karena dia nggak menerima parameter apapun ya. Kita bikin prosedur seperti biasa. Oke, maaf. Gitu. Kita bikin. Nah, sekarang ada beberapa variabel yang kita perlukan. Declare, ID, buku, kur itu maksudnya kursor ya, disingkat. Gitu. Ini untuk menyimpan data-data yang akan ada pada kursor. Oke. Terus, declare, judul, kur, juga sama fungsinya. Cari 50. Iya. Declare, harga, kursornya, integer, kita juga bakal nyimpan di sini. Declare, nah, is done. Ini sebagai tiny int. Ini sebenarnya boolean ya. Nah, gitu. Dengan default 0. Secara default itu nilainya 0 gitu. Ini akan digunakan untuk continue handlernya. Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kita declare data buku dulu. Bentar, saya mau tutup ini. Tunggu sebentar. Saya pause dulu. Oke. Mohon maaf tadi saya matiin notifikasinya. Oke, saya izin lanjutkan. Terus kita akan mendeclare kursornya sekarang. Nah, sekarang caranya declare nama kursornya. Maaf ada typo. Nama kursornya adalah data buku. Sekarang saya namakannya begitu. Mungkin ada nama yang lebih baik ya. Tapi buat sekarang saya akan gunakan data buku saja. Kursor. For select. Kita akan select ID dan juga judulnya. From buku. Order by ID. Oke. Apa yang akan kita lakukan saat ini? Declare, kita itu akan membuat suatu kursor dengan nama data buku. Untuk select ID, judul kita akan mengambil tiap data ID dari judul, ID dan judul dari tabel buku, dan di order berdasarkan ID. Gitu. Secara berurutan kita akan mengambil datanya dari satu baris ke baris selanjutnya seperti itu. Nah gitu. Itu akan sesuai urutan ID-nya. Kita akan order by ID. Jadi ID dari yang terbesar gitu ke yang terbesar. Nah sekarang karena kursornya itu normalnya akan memberikan error, jadi sudah tidak ditemukan data lagi. Jadi kita declare handle-nya ya. Declare continue handler for SQL state. Ini 02000. Oke, kita juga bisa pakai kode error atau mungkin not found yang tadi saya sebutkan. Tapi saat ini saya akan menggunakan SQL state 000. Kita setnya is done sama dengan 1. Oke. Jadi bisa dibilang kita tuh akan handler seperti dia akan menghandle jika ada terjadi sesuatu seperti ada dilemparkannya SQL state ini gitu. Kalau misalnya tadi seperti itu, kita akan set is done sama dengan 1 daripada mengeluarkan error gitu ya. Gitu. Selain continue sendiri, handler itu juga memiliki beberapa seperti exit dan juga undo. Ada 3 ya. Continue, exit, undo. Buat sekarang kita akan menggunakan continue. Gitu. Continue kayak dia tetap lanjut meskipun ada SQL state ini. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita declare continue handler for SQL state 02000 set is done sama dengan 1. Jika itu terjadi, is done kita akan set sebagai 1. Jika tidak, enggak. Kita akan set itu jadi 1 gitu ya. Oke. Nah, kita udah set continue handlernya. Sekarang kita call dulu
call create tabel total pendapatan gitu. Oke. Kita call buat membuat kalau kita replace tabel pendapatan ini ya, create prosedurnya. Oke. Tabel pendapatan kita udah call. Habis itu kita baru open. Kita akan membuka kursornya. Jadi di bagian ini kursor sudah bisa mengambil data satu persatu secara berulang gitu ya, bisa dibilang. Oke, kita open data buku. Terus while not is done, sama nggak is done. Kalau gini, mana is done ya? Ini dia. Kalau is done itu sama seperti boolean ya, bisa kita bilang. Kalau 0 sifatnya false, salah. Kalau 1 berarti benar gitu ya. Jadi while not is done berarti selama bukan 1 gitu. Ini kan nilainya 0 ya. Jadi true buat while-nya, maaf. Iya, seperti itulah. Not is done itu sama dengan 0 gitu. Do. Kita fetch data buku. Nyatanya namanya data buku kan benar tadi ya. Data buku, oke. Into ID buku kursornya, terus sama judul kursor. Jadi ambil data dari kursor, kan kursornya yang pertama kan ya. Declare data buku for select di sini. Terus kita open, kita fetch data bukunya, satu baris yang pertama kita masukkan ke variabel ini, seperti itu. Terus nanti yang kedua kita masukkan lagi, ketiga masukkan lagi, seperti itu. Barulah setelahnya kita fetch, baru kita call data ini. Maaf. Ini create prosedur yang mana ya? Oke, yang ini ya, yang ini. Oke, kita call prosedur yang ini, buku totalnya. Oke. Di dalamnya ada ID buku, kita akan menerima parameter buat ID buku ya. ID buku kursornya, ID buku kursor, koma. Di sini adalah jumlah. Di sini adalah pendapatan. Oke, kita call ini. Oke. Jadi nanti kalau misalkan dia out ininya akan disimpan di parameter di variabel jumlah, lalu di variabel pendapatan. Maaf. Oke. Lanjut. Terus set harga subtotal. Subtotal. Harga kursornya itu ya. Sama dengan kita kurang buka dulu, select. Ini pakai sini deh. Pakai spasi, maaf. Harga satuan from detail pembelian, penjualan ya, maaf. Detail penjualan where ID buku sama dengan ID buku run itu. Oke. Where ID buku itu sama dengan ID buku kursornya. Gitu. Terus kita akan melakukan group by ID buku. Jadi kita akan menggrupnya, mengelompokkannya berdasarkan ID buku gitu, biar dia nggak double ngesetnya. Oke. Kita cek lagi ada typo atau enggak. Select artikel satuan from detail penjualan where ID buku sama ID buku ini. Oh ya, ini ada 2 formnya, maaf. Oke. Ini saya kurang fokus, minta maaf. Oke, satuan pemilihan penjualan where ID buku sama dengan ID buku kursor. Lalu kita akan melakukan group by ID buku. Gitu. Oke, udah aman ya, semoga. Nah, sekarang kita pakai if else. Kita jaga-jaga nih. Jika misalkan jumlahnya itu malah 0, kayak misalkan ID bukunya itu nggak ada jumlah, nggak ada pembelian gitu ya, jumlah pendapatannya is 0. Jadi if jumlah is 0, jika dia is 0, then set jumlahnya sama dengan 0. Karena is 0 kan berarti 0 kan ya gitu. Daripada tabelnya dia akan show 0 doang, kita set jumlahnya sama dengan 0 gitu ya.
Terus kita if. Nah, terus sekarang jika pendapatannya yang 0, if pendapatan jika pendapatan 0 gitu ya, then nah gitu kita set pendapatan sama dengan 0. Kita if. Oke, udah. Kita call. Kok call? Maaf. Mungkin saya kurang fokus. Oke, sekarang kita baru nyampe di harga kurunnya ya. Jika harga kursor, jika harga kursornya itu tidak nol, is nol ya, maaf. Itu. Then set harga kursor itu sama dengan, kalau misalkan kan ini kita ngesetnya dari detail penjualan ya, harga kursornya ini. Jadi otomatis kalau misalkan kalau misalkan bukunya itu masih belum kelihatan detail penjualan, kayak belum ada yang membeli gitu ya, belum terjual bukunya, kan otomatis ini nggak ditemukan, jadi sama dengan 0 gitu. Nah, baru kita anggaplah kita bakal mengambil dari harga penjualan yang ada di tabel buku gitu. Set harga kurs sama dengan select harga from buku. Saat ini sama juga where ID-nya aku sama dengan ID buku kursor gitu. Jadi daripada kita ngambil ke detail penjualan, kita akan ngambil dari sini karena belum ada penjualan terjadi gitu ya ceritanya. Tuh. Oke, kita cek dulu. Set harga sama select harga from buku where ID sama dengan ID buku kursor. Oke, kursor. Kita add if. Oke, if not is done. Kalau selama nggak is done, then insert into total pendapatan kurung muka judul harga satuan total penjualan sesuai dengan tabel yang kita bikin tadi, baru total pendapatan kotor. Oke. Kenapa saya nggak isi ID? Karena ID nanti kan auto increment ya, jadi dia bakal langsung ngisi sendiri gitu. Dan juga not tool dan juga primary langsung dikasih sama dia. Kita nggak perlu nambahin values-nya. Karena sesuai dengan gininya tadi ya. Sesuai dengan kolom yang kita tambahkan di create-nya tadi. Terus values-nya apa? Values yang kita tambahkan itu adalah judul yang didapatkan dari kursornya, harganya yang kita hitung tadi itu, bukan kita hitung, yang kita set tadi, lalu jumlah juga pendapatan. Oke. Aku tutup. Dan juga semikolon. Else gitu. Kalau ternyata udah is done gitu ya. Select done. Kayak kita mau nyoba ngasih input gitu. Kalau udah done, as result message. Oke. Nah, kita add if. Oke, udah ya. Wah, ada gini, ada spasi di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Udah gitu kita end while. Sekarang kita baru bisa close data bukunya. Gitu. Oke, kita menutup kursornya. Sekarang setelah kita menutup kursor, setelah kita ceritanya mendapatkan data ini udah diulang terus, kita bisa kita menunjukin from total pendapatan. Tabel yang udah kita bikin tadi. And oke. Delimiter kita ubah dulu. Nah, sekarang kita mau tes nih. Apakah sudah bisa kursor yang itu dibuat gitu. Kita langsung call aja ya. Call create prosedur yang mana nih? Yang ini ya. Get total pendapatan. Call get total pendapatan. Oke. Nah, udah done. Sesuai sama detail penjualannya ini dan juga bukunya udah ditambahkan.
kayak di bukunya 3 ini jumlahnya pembeliannya berapa gitu, dijumlahkan di sini. Nah, pembeliannya 2, total pendapatan kotor sekian. Terus ada yang kayak di buku 4 sama 6 dan 7 itu nggak ada penjualannya kan ya. Sini, ini 4, 6, 7 nggak ada, dinolin sini. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya itu untuk demonstrasi singkat mengenai kursor. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya saat ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.